Itu Imam Nawawi membedakan, kalau kan ada dosa yang kita dengan Allah saja terkait dengan ibadah, tapi kalau dosa kita terkait muamalah, hubungan sosial, pasti hubungan dengan sesama manusia, kita harus minta dihalalkan dari orang itu, ya, harus minta kehalalan dari orang tersebut. Di sini beliau memberikan tadi uang. Kalau umpamanya fitnah, ya, dia harus tolaba afwah, minta kemaafan, ya. Wa in kana ghibah, kalau dia ngomongin orang gibah, istahallahu minha, dia ngaku, karena gibah itu udah terlanjur berputar, satu hari nyampe ke dia. Daripada nyampe ke dia dari orang lain, mendingan ngaku, aku geng pernah bicarakan awak dulu sesuatu yang rupanya tak benar, aku gibahi awak, aku minta maaf lah. Nanti kalau satu hari engkau dengar cerita itu, itulah aku yang buat, tapi aku minta maaf lah. Walaupun tidak akan bisa Anda memulihkan, kalau udah berputar di mulut-mulut orang tidak bisa, bumbunya nambah. Tapi kita sudah bilang, ya. Atau beliau menyebut qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina, orangnya sudah dihukum cambuk misalnya, atau sudah disakiti, dihukum. Tiba-tiba dia tak zina, gara-gara kita harus minta maaf sama dia. Ya, nah itu. Dan inilah, ya, yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang taubat. Kita belum masuk hadisnya. Beliau menukil beberapa ayat dalam Al-Quran tentang taubat. Yang pertama, beliau menukil dalam surat An-Nur ayat 31. Perintah taubat itu ada dalam Quran. Wa tubu ilallahi jami'a, dan tobatlah kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi kalau pengen jadi orang yang beruntung, jangan jadi orang yang rugi, perbanyaklah tobat. Ya. Dalam ayat yang lain, dalam surah Hud, Allah menyebutkan, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, minta ampunlah kepada Rabb kalian dan tobatlah kepadanya. Jadi minta ampun dan kembali, nggak cukup minta ampun. Makanya ayatnya gitu, istaghfiru thumma tubu ilaihi, minta ampun, ya Allah aku baru buat salah, ya Allah ampuni aku, dan tobat. Tobat itu apa? Kau kembali ke jalur yang benar, jangan kau ulang lagi, ya. Dan tobat itu betul-betul harus murni. Makanya di dalam surah At-Tahrim Allah bilang begitu kan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Tobat yang semurni-murninya, sebenar-benarnya. Taubat memang kau mau berubah karena Allah, kau mau kembali taat karena Allah, bukan karena siapapun, bukan motif apapun, bukan diiming-iming apapun, bukan terpengaruh siapapun, ya. Itu yang disebut taubatan nasuha, ya. Ada pertanyaan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya, kalau dulu pernah punya jejak rekam meninggalkan sholat yang wajib, ya, apa yang harus kita lakukan dalam pertaubatan kita? Yang pertama memang tobat, ya. Mau ikut dua pendapat itu tetap yang pertama wajib tobat, ya. Tobatnya apa? Ya tadi yang pertama, dulu meninggalkan sholat, sekarang rajin sholat. Dulu ninggalin sholat, sesal, nyesali. Yang ketiga, bertekad, saya tidak akan pernah meninggalkan lagi mulai detik ini, begitu. Tobatnya itu. Nah kemudian langkahnya apa? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh kamu mengqadha sholat yang dulu pernah tertinggalkan. Gimana caranya? Dihitung aja dari akil balik
sampai kita tobat dan hijrah menjadi baik itu berapa tahun? Misalnya 10 tahun dari akil balik sampai saya berubah. Gimana cara kodoknya? Berarti setiap habis sholat maghrib kita sholat lagi kodok maghrib, habis sholat isya sholat lagi isya kodok. Selama berapa lama? 10 tahun begitu. Itu cara kodoknya. Pendapat yang kedua, tidak perlu dikodok, tapi apa? Tobat dan sekarang berubah menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kalau dihitung-hitung susah, tidak mampu kita nak bayar yang lama. Jadi gimana caranya? Sekarang mulailah sholat 5 waktu dengan teratur di awal waktu, tambah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah inilah yang akan menjadi penambal sulam yang kurang-kurang dulu. Ini dua pendapat. Saya condong yang kedua. Jadi bapak tidak usah dihantui. Ada orang yang misalnya dibilang gitu kan, waduh, aku tak jadi hijrah lah. Kenapa? Kalau aku hijrah, aku harus sholat 5 tahun yang aku tak buat, aku murtad aja. Berat. Nanti syariat terkesan berat. Makanya saya condong pendapat yang kedua. Cukup dia buka lembaran baru. Sekarang sholat 5 waktu dia komitmenkan, dia iltizamkan, dia tekadkan, dia tambah dengan sholat-sholat sunnah, dengan menyesali segala dosa-dosa. Jadi kalau saya boleh saran Pak, ambil pendapat yang kedua. Itu lebih representatif dengan keadaan kita. Ya, kira itu. Ada lagi? Silakan. Puasa Ramadan, kalau bisa terhitung nggak? Bisa terhitung nggak? Nggak bisa terhitung. Nah kalau nggak bisa terhitung ya udah tobat, ya. Kemudian sekarang caranya gimana? Puasa. Dan puasa-puasa sunnah gitu. Puasa-puasa sunnah. Ada orang yang puasa sunnahnya rajin, puasa Daud, puasa. Kenapa? Saya dulu pernah jahiliyah Ustaz. Terus gimana? Semua puasa Daud saya niatkan mengqadha seumur hidup saya. Nah gitu. Bisa aja. Yang pasti begini, syariat itu nggak mau bikin berat lah, nggak mau membuat kita berat. Yang penting kita sudah berubah. Ibaratnya gini, kita waktu hijrah tobat membuka lembaran yang baru gitu. Ibaratnya kayak orang masuk Islam lagi, ulang aku nih gitu. Dimulai dari nol yang bersih gitu. Dan kita terus menyesali, mudah-mudahan dihapus oleh Allah. Ya. Karena nggak sanggup Pak. Kayak kemarin saya pernah ada kasus, ada orang kawan dia bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan. Itu kan hukumannya dia harus puasa syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau orang yang menggauli istrinya di siang Ramadan, telajak kawan ini, telajak, harus 2 bulan berturut-turut. Misalnya dia baru melakukan 2 bulan kurang 2 hari, batal 1, ulang lagi. Makanya ayatnya syahraini mutatabi'ain, berurutan. Tapi di situ apa kata Allah? Kalau dia nggak sanggup, wah berat loh puasa 2 bulan berturut-turut. Gimana caranya? Maka dia it'amu sittina miskina. Dia boleh panggil orang miskin 60 orang, dia kasih makan. Jadi solusinya ada. Kita dulu pernah nggak puasa lama, kita nggak sanggup kalau bayar. Gimana caranya? Sekarang puasa wajib, puasa sunnah supaya diampuni gimana? Kasih orang-orang buka puasa takjil tuh. Nah itu caranya. Jadi kalau yang parah saja tadi menggauli istri di siang Ramadan ada solusinya dari Allah. Ya, kalau dia bisa memerdekakan budak, kalau nggak bisa puasa 2 bulan, nggak bisa ngasih makan 60 orang. Tandanya apa? Kalau kau nggak sanggup masih ada solusi gitu. Jadi begitu Pak ya. Ada lagi? Silakan. Kemarin yang nanya sama saya di pengajian, tapi pengajian internal, Ustadz, semana nih kawan ini pernah telajak berapa kali? Sekali. Sesal tak? Nyesal. Ya udahlah. Memerdekakan budak tak ada, saya bilang. Puasalah 2 bulan, tak sanggup lah Ustaz. Sanggup tak? Coba dulu, tak sanggup lah Ustaz. Gitu. 2 bulan sendirian, kita sebulan penuh aja rame-rame berat.
Dia nak bayar 2 bulan berturut-turut. Ya udah, it'amu sittina miskina. Panggil orang miskin, kasih makan sampai kenyang 60 orang. Caranya gimana? Boleh 1 hari? Lumayan tuh. Ya kau udah buat, tak mau pula keluar konsekuensi, saya bilang. Udah dibuka, udah buat. Tak mau pula dia membayar konsekuensi. Kan lumayan ngasih makan 60 orang, Pak. Kalau sekali makan 20.000 atau 25.000 kali 60 lumayan ya. Tapi saya kan menggauli istri. Iya, tapi bukan jam dinas. Di luar jam dinas, perboden, harus kena larangan ya. Tapi kalau saya lihat-lihat syariat Allah tuh tidak beratkan kan? Tidak memberatkan kan? Ada solusinya. Dia harus puasa 2 bulan, tidak kuat, ya dia bayar. Ya, walaupun banyak beda khilaf para ulama. Boleh 1 hari dia kasih makan 60 orang, boleh bertahap. 1 hari ini 5 orang. Hari besok dia kumpul uang lagi 5 orang. Boleh. Gitu. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Baik, sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Kita persiapan salat Isya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.